Film diawali dengan diperlihatkannya Botak. Bernama Botak, ia merupakan pemimpin sebuah perusahaan kontraktor Kabupaten Gunung Mas dan dikenal sebagai bos yang sangat baik hati. Hal ini terbukti jika dia ikhlas membantu karyawannya yang belum selesai pekerjaannya tapi sudah sangat capek. Padahal Botak sendiri hendak menghadiri pesta ulang tahun. Anaknya setibanya di rumah. Terlihat suasana bahagia di perayaan ulang tahun anaknya. Terlihat putrinya yang bernama Cika tengah asik menikmati acara tersebut. Ibu kandung Cika, Boneng, yang merupakan istri kedua Botak, juga sangat menikmati acara itu. Tapi tiba-tiba kebahagiaan Botak seketika sirna ketika Simping, mantan istrinya, memberitahu bahwa Bage, anak mereka, telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Mengapa Bage ditangkap? Mari saya ajak Bubuhan Pian ke rumah. Bage sehari sebelumnya. Semua berawal saat Bage sedang video callan dengan temannya yang bernama Manjo. Dalam percakapan tersebut, Manjo yang tahu Bage dan pacarnya adalah pedu, berniat mengirimkan paket berisi 2.000 pil. 2.000 pil garam Cina, senilai $7.000 atau sekitar 150.000 ribata. Manjo meminta Bage untuk membantu menjualkan pil tersebut. Dengan imbalan sebagian pil boleh digunakan oleh Bage dan pacarnya. Bage dengan tegas menolak tawaran itu, karena ia dan pacarnya hanyalah pengguna, bukan pengedar garam Cina. Tiba-tiba Simping pulang ke rumah. Untung saja Bage segera menyadari dan langsung menutup teleponnya sebelum ketahuan pagi menjelang, dan tak disangkanya memang bungul si Bage ini sudah tahu isi paketnya. Tetap diterima. Ketika paket tersebut dibuka, terlihat di bawah tumpukan pil terdapat sebuah alat pelacak, dan tiba-tiba ditangkap polisi. Di kantor polisi, Botak bersama Simping menemui pengacara untuk menanyakan kondisi Bage. Awalnya Botak merasa lega saat Bage dikabarkan hanya akan ditahan sementara, namun pengacara Botak menjelaskan bahwa kasus Bage termasuk dalam kategori kejahatan berat karena jumlah garam Cina yang ditemukan sangat banyak. Akibatnya, Bage akan dijerat dengan pasal pengedaran garam Cina. Pengacara juga menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena Manjo, orang yang mengirimkan paket tersebut, telah lebih dulu ditangkap saat mencoba mengedarkan garam Cina. Manjo kemudian setuju untuk bekerja sama dengan polisi untuk meringankan masa hukumannya. Dalam keterangannya, Manjo mengaku memiliki teman yang mau menerima paket berisi pil garam Cina dan menjualkannya, yaitu Bage. Dengan bukti dan pengakuan itu, Bage terancam hukuman penjara selama 10 tahun dan akan disidangkan malam itu juga, malam harinya. Terlihat Bage mengenakan pakaian oranye, memasuki ruang sidang dan menerima tuntutan sesuai dengan penjelasan pengacara Botak keesokan harinya. Botak, Simping dan pengacaranya kembali menemui. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa hukuman Bage yang semula 10 tahun dapat dikurangi menjadi 2 tahun, dengan masa percobaan selama 1 tahun, asalkan Bage bersedia memberikan informasi temannya yang tertarik menjual garam Cina. Dengan tegas, Bage menjawab bahwa ia tidak memiliki teman semacam itu, dan sekalipun tahu ia tidak akan memberitahukannya karena tidak ingin menjebak orang lain seperti yang telah dilakukan Manjo terhadapnya. Dan Simping terus membujuk Bage agar menerima tawaran pengacara tersebut, karena kasusnya akan segera dibawa ke kejaksaan, di mana jaksa penuntut umum bisa saja memperberat hukumannya menjadi seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Meskipun demikian, Bage tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak mau mengorbankan orang tak bersalah, dan rela menyatakan kepada Botak bahwa ia akan menerima dan menjalani hukumannya. Botak terlihat sangat stres di kantornya, padahal perusahaannya sedang meraih keuntungan besar sebagai kontraktor utama di Kabupaten Gunung Mas. Ia akhirnya mendapat harapan saat bisa bertemu dengan jaksa terbaik, Paris, untuk membahas pengurangan hukuman Bage, anaknya. Paris menjelaskan 2 cara, membantu menangkap pengedar garam Cina lain atau pergi ke Australia untuk memeriksa ijazah. Botak memilih opsi pertama, meski berisiko. Botak mengunjungi Bage di penjara. Bage meminta maaf atas perbuatannya dulu, melempar telur ke rumah Botak dan Boneng, istrinya, karena merasa iri dengan kehidupan mewah Botak. Botak sudah memaafkan Bage
dan menyesali kesibukannya yang membuatnya jarang waktu untuk anaknya. Bage menjelaskan paket garam Cina yang diterimanya hanyalah untuk dicicipi, bukan dijual. Malamnya, Botak mulai mencari pengedar garam Cina di kota dengan kamera perekam. Polisi datang tepat waktu untuk membantu menangkap beberapa pengedar. Keesokan harinya, Paris memberi syarat. Botak harus menangkap pengedar dengan minimal 500 gram barang bukti. Botak setuju. Ia memeriksa berkas karyawan dan menemukan Ohon pernah terjerat kasus garam Cina. Botak mengajak Ohon bekerja sama, tapi Ohon menolak karena ingin menata hidupnya sendiri. Karena jika menangkap lagi, hukuman Bage bisa mencapai 25 tahun penjara. Botak meyakinkan Ohon bahwa dirinya hanya ingin dikenalkan tanpa melibatkan Ohon secara langsung. Botak menawarkan uang 300.000 plus nasi goreng, namun Ohon menolak dan menyarankan Botak pulang serta mensyukuri hidupnya. Dalam perjalanan pulang, Ohon melihat anaknya bermain dengan jamet. Ia segera menghampiri dan menyuruh anaknya pulang. Sesampainya di rumah, istrinya Jule bersiap pergi bekerja sebagai atlet kuda lumping, meski penghasilan Ohon hanya setara UMR Jogja. Setelah Jule pergi, Ohon menasihati anaknya agar tidak bermain dengan jamet. Sambil merenung, Ohon menyadari jika hanya mengenalkan Botak kepada bandar garam Cina yang ia kenal, hal itu mungkin aman. Keesokan harinya, Ohon menemui Botak dan menyatakan kesediaannya mengantarnya ke bandar garam Cina. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di Tanjung Priok. Botak menunggu di mobil, sementara Ohon menemui rekannya Malik. Malik menanyakan alasan Botak terjun ke bisnis garam Cina yang penuh risiko. Botak menjelaskan kondisi ekonomi perusahaannya memburuk, modal tidak kembali, dan ia rela melakukan apa saja demi mempertahankan perusahaan. Botak juga menambahkan bisa membantu transportasi barang dengan risiko kecil. Malik memberi kesempatan untuk membuktikan keseriusannya. Jika berhasil mengambil barang, Botak mendapat persentase dari hasil penjualan. Botak menerima tawaran itu. Dalam perjalanan pulang, Ohon meminta bayaran. Botak memberi 300.000 dan janji nasi goreng jika ikut proses pengambilan barang. Dengan terpaksa, Ohon setuju. Keesokan harinya, Botak menyerahkan rekaman pembicaraan dengan Malik kepada Paris. Paris kagum dengan keberanian Botak, mengambil alih kasus dan menugaskan agen Cooper menangkap Malik. Paris juga berjanji Bage akan dibebaskan 6 bulan ke depan jika misi berhasil. Botak menyetujui dan bersiap beraksi, berpamitan kepada keluarganya, sementara Ohon juga berpamitan kepada istrinya. Alasan Botak harus mengantarkan barang milik bosnya ke luar kota tanpa mengetahui berapa lama ia akan pergi cukup jelas. Sebelum berangkat, agen Cooper memberitahunya bahwa alat penyadap dan GPS telah terpasang di truk miliknya. Dari ruang kendali, Cooper dan timnya akan memantau seluruh pergerakan Botak selama operasi berlangsung. Setelah semua persiapan selesai, Botak dan Ohon berangkat menuju lokasi pengambilan garam Cina yang telah diperintahkan oleh Malik. Sesampainya di tempat tujuan, mereka menurunkan 2 karung semen dari truk. Beberapa jamet di lokasi membuka karung, mengeluarkan sebagian isinya, lalu memasukkan beberapa paket garam Cina ke dalamnya. Setelah proses selesai, karung-karung itu dimasukkan kembali ke dalam truk. Saat Botak bersiap berangkat, tiba-tiba serangan terjadi. Ternyata perintah datang dari bos besar mereka yang memerintahkan anak buahnya menembaki kelompok yang tengah menjaga lokasi itu. Bisa dipastikan bos besar ini adalah Samidi. Pura-pura tenang karena paket garam Cina telah berada di tangan Botak dan Ohon. Mereka tidak memedulikan serangan dan segera melarikan diri. Setelah kejadian itu, Malik menerima telepon dari Samidi yang menyampaikan bahwa ia menyukai sopir Malik yang mampu bertahan di tengah penyerangan dan tetap memprioritaskan paket. Samidi meminta Malik membawa sopir itu menemuinya. Dari situ, dapat disimpulkan serangan sebelumnya hanyalah ujian untuk menguji kesetiaan dan kemampuan seorang kurir garam Cina dalam menjaga barang yang diantarnya. Sementara itu, Botak dan Ohon kembali ke kantor untuk mengganti truk, karena bekas tembakan membuat mereka khawatir polisi curiga. Setelah mengganti kendaraan, Ohon menghubungi Malik untuk memberitahu bahwa barang telah sampai dengan selamat. Namun secara mendadak, Malik mengubah lokasi penyerahan
dan meminta Botak langsung mengantarkan barang ke mobil yang telah disiapkan. Karena perubahan rencana, Botak masuk ke ruangannya untuk menelepon agen Cooper dan memberitahukan situasi terbaru. Saat keluar dari ruangan, Botak menjawab bahwa ia baru saja menelepon istrinya, tetapi Ohon tidak percaya, sebab ponsel Botak tertinggal di mobil. Ohon bertanya mengapa Botak tidak menggunakan ponsel tersebut. Botak menjelaskan bahwa ia menggunakan telepon kantor agar istrinya tahu panggilan itu memang darinya. Hanya ingin memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi masih memiliki urusan pekerjaan. Mendengar penjelasan itu, Ohon akhirnya percaya dan menurunkan pistolnya. Setelah itu, mereka segera pergi mengantarkan barang kepada Malik. Ketika tiba di lokasi pertemuan, tanpa mereka sadari, penembak jitu sudah bersiap di posisi masing-masing. Begitu mendapat perintah dari agen Cooper, Malik memeriksa isi paket untuk memastikan barang benar-benar garam Cina. Setelah memastikan keasliannya, Malik menyerahkan pembayaran kepada Botak dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang tertarik berbisnis skala besar dengannya. Dari alat penyadap yang dipasang pada Botak, Lisa menegur Botak karena tidak memberi kabar sejak ia pergi. Ia mulai curiga Botak menyembunyikan sesuatu dan hampir mengecek ponselnya. Botak akhirnya jujur dan mengakui bahwa ia membantu pihak kepolisian melakukan transaksi garam Cina demi mengurangi masa tahanan Bage. Mendengar pengakuan itu, Lisa marah dan terpukul. Ia merasa ketakutan akan kemungkinan terburuk yang bisa menimpa suaminya. Baginya, tindakan Botak terlalu berisiko, apalagi keluarga mereka masih memiliki Isabel yang membutuhkan sosok ayah. Namun Botak tetap pada pendiriannya. Bahkan ia akan melakukan hal yang sama jika suatu hari Isabel berada dalam masalah serupa. Keesokan harinya, Botak langsung mendatangi Paris dan agen Cooper. Ia menuntut penjelasan mengapa Malik dibiarkan pergi begitu saja, padahal ia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk misi itu. Agen Cooper menjawab dengan tenang bahwa mereka sengaja membiarkan Malik lolos karena mengincar target lebih besar, yaitu Samidi. Botak merasa kesal dan segera pergi. Tapi masalah tidak berhenti. Ia mendapat telepon dari Simping yang memintanya segera datang ke kantor polisi. Ohon yang melihat Botak pergi dengan tergesa-gesa, merasa curiga, dan diam-diam mengikutinya. Setibanya di kantor polisi, Simping memberitahu Botak bahwa Bage telah dihajar oleh sesama tahanan. Kini Bage sedang dirawat di UGD karena lukanya cukup parah. Mereka berdua sangat terpukul. Botak menenangkan mantan istrinya, dan setelah tenang, kini ia ingin mencari angin. Tanpa diduga, Ohon muncul dan menghadangnya. Ia menanyakan siapa yang baru saja dijenguk Botak. Akhirnya Botak menceritakan kebenaran, bahwa ia bekerja sama dengan pihak kepolisian. Mendengar pengakuan itu, Ohon panik. Ia takut jika Malik mengetahui hal tersebut, mereka berdua akan berada dalam bahaya besar. Ohon segera pulang dan meminta istrinya, Jul, serta anaknya untuk kabur ke rumah ibunya, hanya mengatakan bahwa ia sedang menghadapi masalah serius. Sementara itu, Botak khawatir jika Ohon memberitahukan masalah ini kepada Malik. Ia segera pulang ke rumahnya, namun setibanya di sana, terkejut karena Malik sudah berada di halaman belakang. Beruntung Malik belum mengetahui bahwa Botak bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ternyata kedatangan Malik adalah untuk menjemput Botak agar bertemu dengan Samidi dan langsung berangkat saat itu juga. Samidi menyampaikan kekagumannya atas kinerja Botak dan langsung memberinya tugas baru, yaitu mengantarkan uang dalam jumlah besar milik Samidi ke Meksiko. Kali ini Samidi meminta agar Botak melakukannya seorang diri, tanpa didampingi Ohon. Keesokan harinya, Botak menemui Paris dan agen Cooper di kantor mereka. Ia memberitahukan bahwa pengedar garam Cina sudah mengetahui tentang istri dan anaknya. Agen Cooper menenangkannya, menjelaskan bahwa sejak awal kasus ini dimulai, identitas Botak telah ditandai dalam sistem. Setiap orang yang mencoba mengakses data tentang Botak akan terdeteksi lebih dulu, sehingga masa lalu dan data pribadinya tetap aman. Yang tetap teguh dan tidak mau menjebak temannya sendiri. Botak juga mengakui bahwa dirinya tidak sekuat Bage, karena saat ini ia justru sedang menjebak temannya sendiri, yaitu Ohon. Usai dari penjara, Botak menemui Ohon dan mengucapkan terima kasih. Karena Ohon tidak memberitahukan kepada Malik
bahwa ia sedang bekerja sama dengan polisi. Tak disangka, Ohon bersedia membantu Botak karena ingin benar-benar tobat. Sebelum berangkat, Botak mempersiapkan strategi untuk mengambil uang di lokasi Sumit. Ohon menunggu hingga anak buah Samidi meninggalkan rumah Malik. Setelah situasi aman, mereka mulai beraksi. Ohon berhasil memojokkan Malik dan meminta nomor telepon Samidi. Nomor itu dikirimkan kepada Botak agar Samidi bisa ditangkap. Namun ternyata ada anak buah Samidi yang mengetahui bahwa Botak adalah informan kepolisian. Mereka langsung memberitahu Samidi dan bersiap menghabisi Botak. Tanpa diduga, Samidi justru berpapasan langsung dengannya. Agen Cooper pun mengejar dan Samidi ditangkap dengan mudah tanpa melakukan perlawanan, karena di mobil ada anak kecil yang tidak boleh menyaksikan kekerasan. Beberapa hari kemudian, Agen Cooper menggelar jumpa pers untuk mengumumkan kepada media bahwa timnya berhasil menangkap sindikat garam Cina kelas kakap bernama Carlo Samidi. Paris menemui Botak dan memuji perjuangan luar biasanya. Ia juga memberitahu bahwa Bage akan dibebaskan besok pukul 7 dan keluarga Botak dimasukkan ke program perlindungan saksi. Ohon datang ke kantor untuk memenuhi panggilan. Agen Cooper menanyakan alasan Ohon menolak program perlindungan saksi. Ohon menjelaskan ia memiliki rencana sendiri untuk menghilang sebagai bentuk penghargaan atas bantuannya. Agen Cooper memberinya cek senilai 100.000 atau setara 1,5 miliar rupiah, serta voucher makan gratis seumur hidup. Film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah jangan lupakan jasa orang-orang yang telah berkorban, sekecil apapun itu, karena setiap pengorbanan berarti untuk masa depan orang lain. Pengorbanan, kesetiaan, dan keberanian akan selalu membuahkan hasil yang baik. Terbanglah tinggi seperti burung, bawa mimpi ke ujung dunia, dan raih cahaya gemerlap yang menanti untuk dijelajahi.